Halo, selamat datang di episode 13 Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Menghabiskan waktu dengan orang yang satu frekuensi dengan kita merupakan satu dari banyaknya hal istimewa di dunia ini. Ketika dalam keadaan susah dan ada yang bersedia menemani, rasanya rasa sedih ini akan seketika hilang. Mungkin inilah salah satu kelebihan dari memiliki sahabat. Sahabat selalu menjadi orang yang akan menemani kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Bahkan bersama sahabat, kita sering berbagi tawa dan air mata. Kata sahabat ini memang terlihat sederhana, namun memiliki arti besar yang tidak sesederhana tulisannya. Sahabat merupakan salah satu orang dalam kehidupan kita yang bersedia menjadi perisai utama ketika banyaknya hujaman tombak berdatangan ke arah kita. Sahabat juga merupakan orang yang akan selalu siap mendengarkan cerita-cerita panjang dari kita. Dan sahabat ialah orang yang akan siap tertawa atas lelucon-lelucon membosankan yang kita ucapkan. Namun, tak melulu soal rasa nyaman. Sahabat adalah orang yang paling frontal dan paling semangat jika menyangkut soal mengejek dan mempermainkan kita. Tapi itulah poin utamanya. Rasanya akan sangat aneh dan canggung jika selalu bersikap ramah tamah satu sama lain. Sahabat itu ibarat seperti saudara namun tak sedarah. Jika diuji secara analisis di laboratorium, pastinya akan menghasilkan bukan hubungan siapa-siapa, namun terkadang kedekatannya bahkan lebih dari saudara kandung. Kita mungkin merasakan kesulitan untuk berbagi cerita dengan saudara dan orang tua sendiri, tapi justru kita selalu menceritakan banyak hal dengan sahabat kita. Saat momen bahagia dalam hidup sahabat kita terjadi, kita adalah orang yang selalu berusaha menjadi orang pertama yang akan merayakannya. Bahkan saat masalah ekonomi itu datang menghampiri, kita juga masih berusaha untuk menjadi orang terkaya yang akan memberikan apapun untuknya. Dan saat dia merasa sedih dengan masalah dan harapannya yang pupus, kita adalah orang yang akan siap menjadi si sosok bijak dan si pengirim doa terbaik untuknya. Semua hal ini kita lakukan karena kita percaya bahwa ia juga akan melakukan hal yang sama untuk kita ketika masa-masa sulit kita tiba. Karena roda kehidupan akan selalu berputar dan kehidupan ini pasti akan ada naik dan turunnya. Hal ini bukan soal pamrih ataupun tidak ikhlas, namun hakikat sahabat memang begitu kan? Namun ternyata seperti biasa, kenyataan itu tidak akan selalu sama dengan bayangannya. Ekspektasi kita ternyata terlalu berlebihan. Orang yang kita harapkan dan orang yang selalu kita prioritaskan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika masa-masa sulit itu tiba, dia justru pergi meninggalkan kita seolah seperti dua orang yang tak saling mengenal. Saat momen bahagia yang telah kita nantikan tiba, dia juga menjadi orang yang paling diam 1000 bahasa, seolah-olah hari itu hanyalah hari yang biasa. Bahkan saat satu kata tolong yang terucap dari mulut kita, kata itu seperti tak ada artinya. Sebenarnya apa yang salah? Mengapa dia tidak sedikit pun melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan padanya untuk masa-masa itu? Kita berharap doa terbaik yang diucapkannya menjadi sebuah penyemangat untuk kita. Ternyata rasa terabaikan yang kita terima justru membuat kita semakin merasa sendirian. Bukankah kata sahabat itu memiliki arti bahwa ia akan selalu bersama kita dalam situasi apapun dan tak pernah saling meninggalkan? Atau mungkin hanya kita yang beranggapan demikian? Aku tahu kehidupan ini akan terus berubah seiring berjalannya waktu.
Namun untuk menjadi sahabat, bukankah tidak akan lekang berbatas waktu? Dan atau mungkin sekali lagi, ini hanya kita yang berlebihan. Ternyata kata sahabat hanya berasal dari sisi kita dan dia tidak pernah menganggap hal yang sama. Kupikir kita adalah sahabat dengan segala makna yang ada. Namun ternyata, we are just friends and never more than it. Hubungan kita hanya sebatas mengisi sesuatu yang kosong. Hubungan kita bukan soal aku, kamu, dan selamanya. Namun hanya soal aku, kamu, dan sampai masanya. Saat berbagi satu sama lain, awalnya kupikir hubungan kita layaknya bulan dan malam yang gelap. Walaupun waktu terus memaksa bulan untuk berpindah fase, namun tak sedikit pun bulan meninggalkan langit gelap. Bisa saja di satu fase tertentu, bulan tak terlihat menemani langit gelap yang dingin. Namun ternyata, bulan masih setia di tempatnya, tanpa bergerak dan terus ada untuk malam yang gelap. Nyatanya, kita hanyalah hujan dan tanah. Hujan yang datang tiba-tiba dan pergi tanpa perpisahan. Tanah yang menerima curahan hujan, kemudian kering meninggalkan jejak. Meninggalkan dan tertinggal, menyapa dan disapa, kemudian berakhir karena tugas mengisi dan terisi telah selesai. Namun di balik itu semua, aku hanya ingin mengatakan terima kasih untuk segala hal. Walaupun kau tak pernah menganggapku sebagai seorang sahabat, tapi terima kasih sudah menjadi sekedar teman untukku. Terima kasih, setidaknya kau mau bermain bersamaku di saat merasa kosong. Meskipun aku hanya menjadi pelarian saat sendirimu, tapi tak bisa kupungkiri, aku merasa senang saat itu. Aku tidak menyesal mengenalmu dan tidak lagi berharap pembalasan darimu. Hanya saja, kini aku mengerti makna di balik kata sahabat dan teman adalah dua aspek yang sangat berbeda dalam satu kemasan yang terlihat sama dalam kehidupan ini. Semoga dalam kehidupan ini kita akan menemukan sahabat yang sebenarnya untuk menemani kita menjalani hari-hari menyenangkan yang layak untuk dijadikan kenangan. Selamat malam. Dari kami, Cio Enli dan Delians Nafodil.